Hidup bukanlah tentang berusaha mengontrol orang lain, menguasai orang lain, apalagi menguasai dunia ini, menguasai alam semesta ini. Melainkan hidup adalah tentang bagaimana kamu mengontrol emosi kamu sendiri, mengendalikan ego kamu sendiri, dan menguasai diri kamu sendiri. Lalu buat kamu yang masih bertanya, sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Apa tujuan saya diciptakan ke dunia ini? Untuk apa Tuhan menciptakan saya ke semesta ini? Ada peran apa sebenarnya? Begini ya, saya coba sharing gambaran ya, menurut perspektif saya. Tujuan hidup kita sebagai manusia ya di dunia ini adalah untuk menikmati hidup. Ya, sekali lagi, tujuan hidup apa sih? Tujuan hidup ya hidup itu sendiri. Tujuan hidup adalah menjalani kehidupan itu sendiri, menikmati kehidupan itu sendiri. Tidak ada tujuan absolut. Contoh misalnya tujuan kamu adalah sukses, jadi orang kaya. Setelah kamu sukses jadi orang kaya, apakah hidup kamu selesai? Lalu kamu mati? Kan enggak, hidup terus berlanjut. Jadi, yang selama ini tujuan hidup yang ada di pikiran kamu itu semu ya. Tujuan hidup ya hidup itu sendiri, kehidupan kamu, bagaimana kamu menjalaninya sehari-hari. Jadikanlah setiap kegiatan atau aktivitas kamu sebagai tujuan hidup kamu. Contoh, kamu mau makan, ya jadikanlah makan itu adalah tujuan kamu saat itu. Saat kamu mau mandi, jadikanlah tujuan kamu mandi pada saat itu. Itulah salah satu cara supaya kamu bisa merasakan hidup. Karena jika kamu ingin merasakan hidup, kamu harus menyadari bahwa kamu hidup di setiap momen, di setiap waktu, dari waktu ke waktu, merasakan hidup di sini saat ini sekarang. Oh iya, dan satu lagi yang ingin saya share tentang hidup ya. Bagaimana sih caranya kita menjalani hidup? Kadang gini ya, kita itu kan dituntut untuk selalu bersyukur, berpikir positif, dan gak boleh banyak ngeluh ya. Bagaimana sih mindsetnya supaya menjalani hidup itu tidak berat, tidak depresi, tidak stres, tidak dibawa beban, bisa enjoy ya, santai menjalaninya, dinikmatin. Mungkin yang bisa saya sharing ya dari paradigma saya tentang kehidupan. Saya bukan menggurui ya, sekali lagi saya juga belajar dan masih belajar mempraktekkan ini, dan jujur ini sulit. Ada dua hal. Pertama, hidup adalah tentang belajar. Belajar apa? Belajar untuk menerima segala kontradiksi. Maksudnya, hidup adalah belajar menerima segala hal yang kita tidak sukai dan kita tidak inginkan, apapun itu. Perlakuan buruk mungkin orang lain, atau situasi, kondisi, keadaan tertentu, respon orang lain, apapun itu. Segala hal yang kita tidak suka dan kita tidak mau ya, kita harus belajar menerima itu. Jangan dulu dinilai, jangan buru-buru dihakimi. Lihatlah segala sesuatu dengan netral terlebih dahulu ya. Barangkali ada sisi positifnya atau ada hikmahnya di balik apapun yang terjadi ya. Karena kalaupun dikeluhkan, ya keluhan itu gak akan menyelesaikan masalah ya. Yang ada hanya semakin memperbesar masalah ya. Kalau kamu mau ngeluarin unek-unek, silahkan dicurahkan ya. Kalaupun ada segala hal yang kamu tidak suka dan tidak kamu inginkan, tapi jangan sampai itu berdampak negatif ya, jadi energi negatif ke tubuh kamu ya. Nah, terus satu lagi adalah hidup. Belajar tentang melepaskan, atau kalau nggak melepaskan gini, hidup itu adalah tentang belajar untuk tidak melekatkan diri kepada apapun hal yang kita suka dan yang kita mau dalam hidup. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita belajar bagaimana menerima kontradiksi. Nah, yang satunya lagi adalah bagaimana kita
tidak mencengkram, tidak menggenggam erat, tidak mengikat kepada segala hal yang kita suka dan kita inginkan dalam hidup. Ya, kalau untuk segala hal yang kamu suka dan kamu inginkan, kamu nggak perlu belajar buat melepaskan itu ya. Kamu nggak perlu belajar untuk membenci, dan nggak mungkin kamu nggak suka sama sesuatu yang kamu suka dalam hidup yang kamu mau. Kamu, kebanyakan kita pasti selalu menggenggam erat ya, mengikat, melekatkan diri. Bahkan contohnya ya, kita melekatkan diri ke pasangan, melekatkan diri terhadap uang, harta benda. Kita cenderung mengikatkan diri, mengikatkan secara emosional bahkan ya, terhadap segala hal yang suatu saat juga pasti akan kita tinggalkan ya. Nah, berbicara tentang bagaimana caranya menerima kontradiksi ya dalam hidup, ada sharing dari sobat kita ya. Beliau bertanya, bagaimana caranya supaya ini ya, menghadapi perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan ya. Pertanyaannya seperti itu. Oke, gini mungkin ya, bijaknya kalau misalnya kamu mau menghadapi kontradiksi dalam hidup, perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, siapapun itu, mungkin teman, saudara, pasangan bahkan ya. Cara menghadapinya ya dimaafin sih ya. Satu-satunya cara paling bijak untuk menyikapi perlakuan yang tidak kamu suka dari seseorang, misalnya orang ya, atau kondisi apapun itu yang kamu tidak suka, yang kamu tidak mau dalam hidup, abaikan aja. Jangan kamu memberikan energi terhadap hal yang kamu tidak suka itu, karena saat kamu merasa tidak suka, kamu membenci itu, kamu berusaha menendang jauh hal-hal itu, justru semakin mendekat. Paradoksnya kan seperti itu hidup. Seperti kamu mendekati wanita, semakin kamu kejar, justru wanita semakin menjauhkan. Semakin kamu cuek, malah si wanita justru yang akan mendekati kamu ya. Itu kan paradoks dalam hidup. Dan itu misteri ya. Ya seperti itulah hukum alam yang terjadi ya. Nah, dalam konteks lain juga berlaku. Jadi kalau misalnya kamu mendapati perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, ingat, jangan jadi pendendam. Maafin aja semua perlakuan orang-orang yang tidak enak, tidak menyenangkan ke kamu ya. Jangan ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan juga. Ya, perlakukan sama dan lupain aja kesalahan mereka. Jangan biarkan mereka merubah diri kamu menjadi pembenci, apalagi pendendam ya. Menghindar atau pergi boleh, tapi perginya kamu jangan sampai membawa kemarahan. Oke? Mungkin sharing kita sampai di sini dulu ya di episode kali ini. Kita akan lanjut lagi di video yang lain. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah menyimak. Saya harap kamu semua sehat selalu dan bahagia selalu ya. Buat kamu yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau menambahkan ya, atau mau request konten silahkan tulis kolom komentar atau DM saya di Instagram atau TikTok ya. Terima kasih. See you.